mengatakan, sesungguhnya bapakku tidak melaksanakan semua kewajiban yang kamu sebutkan, wahai Umar. Dia memberikan kepadaku ibu yang tidak beriman kepada Allah, karena ibuku Majusi. Ibu Majusi itu adalah ibu yang menyembah kepada api. Dia memberikan nama kepadaku, namanya itu tidak ada doanya. Namaku itu Ju'lan. Ju'lan itu nama yang tidak ada doanya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah sama sekali memberikan kepadaku dan mengajari kepadaku setiap huruf yang ada di dalam kitabullah, dan tidak pernah sama sekali mengajariku satu huruf yang ada di dalam as-sunnah. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan respon jawaban itu, maka Umar bin Khattab langsung berbalik marah. Bukan lagi kepada sang anak, tetapi berbalik marah kepada orang tua yang menyeret anak itu di hadapan Umar bin Khattab dan mengatakan kepada orang tua itu, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu hari ini. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Umar Mita Syamila. Terima kasih. Ada sebuah riwayat yang membuat kita merenung. Walaupun riwayat ini sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu, tetapi masih tetap relevan dan masih hangat untuk kita hadirkan pada obrolan kita, pada keluarga kita. Ketika orang tua membawa anak dan menyeret anaknya berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab, orang tua itu lalu berkata, wahai Umar, sesungguhnya anak ini durhaka kepada diriku. Umar bin Khattab marah, melampiaskan kekesalannya kepada anak tersebut. Anak itu diam saja, mematung dan tidak sama sekali memotong setiap kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang berkedudukan sebagai Amirul Mukminin. Setelah Umar mengeluarkan semua kekesalannya kepada anak itu ketika durhaka, anak itu cukup berkomentar singkat dan padat. Halil walad haqqun ala walidihi. Apakah setiap anak punya hak atas orang tuanya, atau sekedar bahwasanya orang tua saja yang punya hak atas anaknya? Lalu Umar bin Khattab sebagai orang yang paling paham tentang sunnah, itu Umar, Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak bosan mengatakan dan mengingatkan. Orang yang paling paham tentang keikhlasan setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Tapi orang yang paham sunnah itu adalah Umar bin Khattab. Rasulullah itu perpaduan antara Abu Bakar dan Umar yang ditemukan jadi satu. Jadilah Umar, jadilah Rasulullah. Separuhnya Nabi itu Abu Bakar, separuhnya Nabi itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sebagai orang yang paling paham sunnah ketika mendapatkan pertanyaan itu, maka Umar bin Khattab langsung menjawab, yo ada. Ngam, bala. Ya. Al-walad haqqun ala walidihi. Anak itu punya hak atas orang tuanya. Apa haknya anak atas orang tuanya, wahai Umar bin Khattab? Maka disebutkan oleh Umar bin Khattab ada 3, mewakili banyak kewajiban-kewajiban orang tua dan haknya anak kepada orang tua. Yang pertama, memberikan kepadanya ibu yang beriman. Yang kedua, bagaimana dia memberikan nama-nama yang di dalamnya itu ada doa. Yang ketiga, bagaimana dia mengajari setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika diucapkan dengan kalimat itu, maka akhirnya anak tersebut mengatakan, sesungguhnya bapakku tidak melaksanakan semua kewajiban yang kamu sebutkan, wahai Umar. Dia memberikan kepadaku ibu yang tidak beriman kepada Allah, karena ibuku Majusi. Ibu Majusi itu adalah ibu yang menyembah kepada api. Dia memberikan nama kepadaku, namanya itu tidak ada doanya. Namaku itu Ju'lan. Ju'lan itu nama yang tidak ada doanya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah sama sekali memberikan kepadaku dan mengajari kepadaku setiap huruf yang ada di dalam kitabullah, dan tidak pernah sama sekali mengajariku satu huruf yang ada di dalam as-sunnah. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan respon jawaban itu, maka Umar bin Khattab langsung berbalik marah. Bukan lagi kepada sang anak, tetapi berbalik marah kepada orang tua yang menyeret anak itu di hadapan Umar bin Khattab dan mengatakan kepada orang tua itu, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu hari ini.
Itulah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadi hukum kausalitas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memahami tentang perkara ini. Maka setidaknya ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Sebelum kita bicara bagaimana konkretnya orang tua yang durhaka kepada anak, ada beberapa hal yang tentunya kita harus mengerti. Yang pertama yang kita harus mengerti sebagai orang tua itu apa? Anak itu tidak pernah minta dilahirkan, tetapi kitalah yang minta kepada Allah supaya anak-anak itu hadir untuk menghangatkan kekeluargaan yang kita miliki. Ini harus kita paham dulu, karena kita tidak mungkin membicarakan tentang durhaka kepada anak kalau poin ini tidak kita sadari sesadar-sadarnya. Anak tidak pernah minta dilahirkan. Jadi sebelum nanti kita marahin anak kita, lalu kita menyiksa anak kita dengan kerinduan, sering kita tinggalkan atas nama pekerjaan, atas nama hobi, ibu dan bapak harus mengerti. Anak kita itu tidak minta dilahirkan. Kita yang minta sama Allah supaya anak itu hadir membersamai kita. Lalu hadir hanya untuk mendapatkan pelampiasan marahnya kita. Ya kalau kayak gitu tidak usah punya anak. Jangan sampai kalimat itu diucapkan anak kita ketika lagi kecewa. Kan saya nggak pernah minta dilahirkan. Makanya maaf ya ibu, bapak, jangan pernah nyebut-nyebut kewajiban kita ketika lagi kesel, terpancing. Menyebutkan apa yang menjadi kewajiban kita di depan anak yang hanya menjadikan anak hatinya bertambah jauh dari kita. Nggak usah nyebut. Kamu sadar nggak? Ibu itu berat ngelahirin kamu. Itu kan kewajiban. Tidak usah disebut lagi. Kamu tahu nggak bapak ini? Kerja dari pagi, pulang malam itu untuk siapa? Itu kewajiban. Dan biasanya kalau kita sudah menyebut-nyebut hal yang semacam itu, hati anak kita tidak bertambah dekat. Tetapi hati anak kita justru bertambah jauh. Hati-hati itu. Ya. Jadi sebelum nanti kita marah, sebelum kita melampiaskan emosi kita, ingat, dia tidak minta dilahirkan. Kita yang memohon kepada Allah. Yang kedua yang kita harus pahami tentang anak itu adalah hukum kausalitas, yaitu hukum sebab al-musabbab. Ada namanya di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebuah kaidah yang disebut dengan as-sabab wal musabbib. Segala sesuatu pasti ada hukum sebab akibat, karena itu bentuk dari keadilan Allah. Makanya karena bentuk sifat keadilan Allah, maka Allah itu menetapkan segala sesuatu sesuai dengan ikhtiar yang dilakukan. Itulah kenapa Allah itu membedakan antara anak yang solih dengan anak yang tidak solih. Kenapa dibedakan? Karena tergantung kepada ikhtiar yang dilakukan orang tuanya. Makanya ketika anak kita solih, mendoakan kita, dan kesolihan anak kita diupayakan oleh orang tuanya, tidak sama dengan anak yang tidak solih, yang tidak pernah diupayakan orang tuanya untuk menjadi solih. Karena apa? Sebab akibat itu ada. Kita di dalam kehidupan itu ada sebab akibat. Kita kalau ingin kaya, lahirkan dulu sebabnya. Nanti Allah yang akan mendekatkan takdir kepada akibat yang kamu peroleh. Itu namanya hukum kausalitas. Memang betul, tidak setiap usaha pasti akan mendatangkan hasil yang kita inginkan. Betul, tapi usaha mendekatkan kita kepada hasil yang kita inginkan dengan sebab yang kita lahirkan. Karena Allah itu maha baik. Walaupun tidak jaminan sekalipun, semua itu kehendaknya kepada Allah. Fa'alul lima yurid. Makanya ketika kita membicarakan tentang anak, sesungguhnya solihnya anak tergantung dengan ikhtiar kita, durhakanya anak itu pun tergantung bagaimana usaha kita di dalam kehidupan kita. Supaya ketika nanti kita melihat anak kita itu, kita lebih realistis gitu. Kalau kamu mendapati anakmu tidak pernah datang ke masjid, ya wajar. Kan kamu bapaknya nggak pernah mengajak anak kamu ke masjid. Dan kamu tidak pernah menempelkan kelingking kakimu dengan kelingking kaki anakmu. Ya. Karena apa? Hukum kausalitas itu ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sifatnya itu manipulatif.
Kita pingin anak kita solih, tapi kita lupa bahwasanya ikhtiar itu datang dari diri kita dulu sebelum kita pingin mendapatkan apa yang kita lihat dari anak kita. Itu namanya manipulatif. Ya. Makanya akhirnya yang kedua yang kita harus mengerti adalah hukum kausalitas itu berjalan di dalam kehidupan kita. Supaya setiap dari kita itu ada ikhtiar dan tidak sekedar menuntut. Kalau sekedar menuntut banyak, dan orang tua yang menuntut itu banyak. Tapi tidak konsekuen dengan apa yang dia minta. Ya kalau kamu pengen anakmu hafal Quran, ya minimal ibu membaca Al-Quran. Walaupun tidak hafal Al-Quran, tapi minimal itu ya membaca di depan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita nanti kita protes, kenapa kamu surat An-Naba nggak hafal-hafal? Nanti anak kita ngomong, lah Abi sama Umi bertahun-tahun nggak hafal-hafal juga gitu. Karena hukum kausalitas itu berjalan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita itu tidak sekedar menyalahkan dan tidak hanya sekedar menuntut. Tapi juga kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita bicara tentang masalah anak. Dan itulah pernik-pernik penting yang kita harus paham. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.